Jemaat CMCC yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum mengikuti ibadah, mari kita simak pengumuman GMCC Online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 7.30 malam secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini karena di sana akan ada banyak kesaksian dan perbincangan yang dapat menguatkan iman setiap kita. Ibadah khusus anak muda TAC dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC dapat diikuti secara online pada pukul 11 pagi melalui channel YouTube berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikutiku secara online dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masingku. Menara doa online diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 6 sore sampai jam 7 malam melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat melalui Instagram berikut ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk mengambil bagian dalam seruan doa dan puasa selama bulan Oktober yang sudah dimulai dari tanggal 1 Oktober yang lalu. Yayasan Rumah Junior akan mengadakan webinar parenting dengan tema bagaimana menjadi guru dan orang tua di masa pandemi. Pada tanggal 31 Oktober jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore, webinar ini diadakan secara gratis melalui Zoom dan juga ada door prize loh. Rumah Doa akan mengadakan fellowship secara online melalui Zoom bersama dengan Pastor Paulus dan juga Pastor Nelly. Jemaat dapat mengikuti kegiatan ini dengan melihat ID dan password Zoom berikut ini. GMCC kembali membuka pendaftaran untuk KOM 100 Junior khusus anak-anak. Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan ini agar anak-anak dapat mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Pada minggu depan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang membutuhkan roti dan anggur, dapat mengambil di sekretariat gereja pada jam kerja. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan bersama. Ku tak
saja katakan, ku tetapkan hatiku. Amin. Mari kita angkat tangan kita, katakan sama-sama. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, panggil namanya, oh Yesusku. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Amin. Kami tetapkan hati kami untuk percaya tanpa syarat, Tuhan. Takkan goyah, takkan imanku, yes, setia. Oh, senangkan hati. Sekali lagi katakan, ku tetapkan, percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati, senangkan hatimu Tuhan, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Hanya bagimu-lah segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama Yesus. Yang mau memuji-muji Tuhan lebih lagi katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Percaya kita punya Tuhan luar biasa, amin. Kalau Tuhannya luar biasa, anak-anaknya pasti luar biasa. Coba lihat orang-orang di kiri kananmu. Nah itu dia. Itu orang luar biasa. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup mengetahui dan kini hanya untukmu. Katakan haleluya. Jesus. Sama-sama nyanyi yuk. Siap. Siap semua? Katakan amin. Haleluya. Ayo nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Kasih yang begitu besar,
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat tangan kita. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, dan ini ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, dan kau berikan hidup hanya untukmu. Yang setuju katakan amin. Kasih Tuhan besar dan dahsyat buat kita, amin. Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya saudara dan saya selamat. Karena itu biar pagi ini kita mau tinggikan nama Tuhan. Yang setuju bilang amin. Oke, wanita saja, ladies. Kasih yang begitu besar, Mantap. lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, dan kau berikan hidup hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, Katakan. bebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Dia Tuhan yang begitu mengasihi saudara dan saya. Karena itu biar hari-hari ini kehidupan kita mencerminkan Yesus. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Siap memuji Tuhan? Siap meninggikan Tuhan? Tangannya diangkat coba. Jangan dilambaikan. Saudara goyang-goyang saja begini. Amin. Yuk sama-sama nyanyi ya. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, With drums and percussion. Katakan sama-sama. ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, Dibebaskan. dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan Kami takkan, ku takkan berhenti. namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Sekali lagi siap. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya Katakan. hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Hanya nama Yesus yang layak dipuji, disembah. Hanya nama Yesus yang layak ditinggikan. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan masuk kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan bersama dengan Tuhan. Katakan haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pernah hidupku.
kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke katakan selamanya, selamanya. Biar hari-hari ini nama-Mu dimuliakan Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, berikan diriku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, yang kita percaya. Angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang setuju bilang, haleluya. Biar Tuhan menyertai kita, amin. Masuk kemuliaan demi kemuliaan demi kemuliaan. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang, katakan, haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, amin. Yesus Kaulah Raja. Lagi Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Yesus Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang setuju mari sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Kasih tos kiri kanan bilang begini, Tuhan dahsyat atas hidupmu. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab, biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah, tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33-34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil
akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam ibadah online GMCC di hari Minggu ini. Walaupun kita nggak bisa bersua secara fisik Bapak Ibu Saudara, tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dalam ibadah-ibadah seperti ini. Asal syaratnya kita harus membuka hati dan juga kita mempersiapkan tubuh kita, telinga kita, pikiran kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang semangat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh saya lihat tangan-tangan yang tinggi? Wow, luar biasa. Saya melihat dengan iman nih Bapak Ibu Saudara ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, tanpa terasa tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir. Kita akan masuk ke dalam tahun 2021, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa tahun 2020 itu banyak sekali yang melewatinya dengan berat, Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga saya, Bapak Ibu Saudara. Dari masalah pandemi yang ada, lalu masalah kejatuhan dari ekonomi, dan juga masalah PHK di mana-mana, dan juga begitu banyak persoalan yang kompleks lainnya, membuat akhirnya tahun 2020 menjadi tahun yang berat untuk kita lewati. Bahkan ada seorang YouTuber yang ceritanya nih, dia buat sebuah perkumpulan nih, di mana tahun-tahun itu sedang ngumpul dari tahun 2018, 2019, 2020, dan yang paling sedih, menyedihkan ya memang tahun 2020. Tahun 2018 kita masih punya prestasi, tahun 2019 kita bisa lakukan ini, tahun 2020 totally berhenti, semuanya stop dan semuanya di rumah, work from home gitu loh, atau bekerja dari rumah. Ya, begitulah tahun 2020. Nah, mengalami hal ini biasanya ada dua hal respon yang muncul. Respon yang pertama adalah menyalahkan kondisi. Yang kedua adalah belajar dari kondisi. Yang pertama saya tidak akan bahas banyak Bapak Ibu Saudara, karena kenapa? Karena firman Tuhan juga berkata begini, tidak ada gunanya kita menyalahkan kondisi atau khawatir, karena itu tidak akan menambah apapun dalam diri kita, bahkan tidak akan menambah umur kita, kata firman Tuhan. Tetapi yang saya mau bahas hari ini adalah bicara tentang bagaimana kita belajar sesuatu dari kondisi. Kondisi seburuk apapun, saya percaya kita bisa belajar sesuatu di dalamnya. Hal yang akan saya bahas ini adalah merupakan hal yang saya alami juga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berpikir, wah enak nih hamba-hamba Tuhan tidak mengalami, tidak stres, tidak pusing. Enggak juga Bapak Ibu Saudara. Kita juga mengalami hal-hal yang Bapak Ibu Saudara alami. Oleh sebab itu saya ingin share apa yang saya dapat. Semoga ini bisa jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, luar biasa. Hal pertama yang saya pelajari dari kondisi seperti ini adalah berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, jujur sebagai seorang hamba Tuhan dan juga saya adalah orang yang bekerja dan berusaha. Tahun ini membuat sebuah tahun ini adalah sebuah tahun yang tidak terpikir oleh banyak orang Bapak Ibu Saudara, tidak terprediksi. Sebagai seorang pengusaha dan seorang hamba Tuhan, saya mempunyai rencana, saya mempunyai hal-hal yang saya impikan, tetapi tahun ini seakan-akan itu semua hancur. Usaha yang saya bangun dari semenjak saya muda, ya sekarang juga masih muda sih, maksudnya dari semenjak dulu Bapak Ibu Saudara, itu hancur di tahun ini. Jadi banyak sekali pria dan juga wanita yang mungkin tahun ini merasa gagal Bapak Ibu Saudara, merasa kok kenapa begini ya, kok gue gak bisa menghadapi situasi ya, jadi merasa gagal gitu, merasa tidak berguna. Dan puncaknya adalah pada waktu akhirnya saya kena COVID Bapak Ibu Saudara, sekitar awal September ya, saya kena COVID Bapak Ibu Saudara. Itu merupakan puncak di mana saya ada di titik terendah di dalam hidup saya gitu loh.
Sebelum saya lanjut, kita saksikan dulu yuk video berikut ini Bapak Ibu Saudara. 3 minggu setelah saya divonis terinfeksi COVID-19, membuat saya merenung bahwa akhirnya kita harus menerima sebuah kenyataan pahit. Cuma masalah waktu bagi setiap kita, orang-orang yang tetap berjuang memutar roda ekonomi seperti bekerja dan berusaha, akhirnya terkena COVID-19. Karena secara logika tidak mungkin kita diam di rumah terus dan tidak melakukan aktivitas apa-apa sampai vaksin bisa tersebar secara merata, yang mana baru diprediksi sekitar tengah tahun depan 2021. Dari awal, saya adalah orang yang tidak takut terkena COVID. Prinsip saya adalah lebih mudah menjaga tubuh tetap sehat dan fit daripada menghalangi virus yang tidak terlihat masuk dalam tubuh saya. Dan ternyata tubuh yang sehat dan fit sebelum terkena COVID adalah faktor yang sangat penting dalam proses penyembuhan yang saya alami. Di sini, saya tidak akan lagi membahas secara detail tentang betapa menderitanya penyakit ini. Dari hilang bau dan rasa secara total, panas yang naik turun, terasa lelah terus-menerus, sesak nafas yang tidak kunjung reda, badan terasa sakit luar biasa seperti habis dipukuli bertubi-tubi. Kadang melewati hari-hari itu, sempat terpikir rasanya lebih mudah dipanggil Tuhan daripada harus bergumul berlama-lama dalam rasa sakit seperti ini. Percayalah, itu menderita. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dihadapi. Itu sangat bisa dihadapi dengan pikiran yang tenang, tetap positif, jangan takut, dan kuncinya adalah kondisi awal tubuh kita sebelum terkena COVID itu harus prima. Saya pulih dengan sangat cepat. Mungkin sekitar 10 hari yang lalu, pagi harinya saya masih sangat menderita. Tetapi seperti semudah membalikkan telapak tangan, sore harinya 180 derajat kondisi saya sangat membaik. Dan akhirnya hari ini saya sudah negatif dari COVID. Yang mau saya sampaikan adalah, bagi yang sudah terkena COVID, jangan takut, tetap berpikiran positif, tetap semangat, dan paksakan makan cukup banyak. Walaupun saya paham, itu sulit, itu menderita, tidak nafsu makan, dan lain sebagainya. Tetapi percayalah, pada waktu kita paksakan diri kita untuk makan dengan banyak, itu amat sangat membantu proses pemulihan kita dengan cepat. Dan bagi yang belum terkena COVID, jangan meremehkan penyakit ini. Jangan sok-sokan merasa kuat, karena jika terkena, sangat menderita. Tetapi juga tidak perlu takut berlebihan dan akhirnya malah merugikan diri sendiri dan menghancurkan ekonomi keluarga kita. Fokus saja menjaga tubuh kita tetap sehat, bersih, dan fit. Itu akan sangat amat membantu kita. Tetap sehat semuanya, tetap berpikiran positif, dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Ya, akhirnya saya kena COVID, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau cerita banyak tentang betapa menderitanya penyakit ini, karena Bapak Ibu Saudara bisa dapatkan itu di media sosial, searching di Google dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara bisa langsung dapatkan. Tetapi memang menderita. Tapi seperti di video yang saya katakan tadi, menderita tetapi bisa kita hadapi. Tapi dari penyakit ini, Bapak Ibu Saudara, saya belajar satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Pada waktu saya mulai sakit, pada waktu saya mulai menderita, dan tiba-tiba simptomnya itu, maksudnya ada gejala-gejala itu muncul kepada saya, seperti hilang bau dan rasa, sakit kepala, panas, batuk-batuk. Kalau saya batuk-batuk ringan ya, batuk-batuk. Satu hal yang saya dapat dari dokter adalah, dokter bilang begini nih, dan itu menjadi sebuah pewahyuan bagi saya. Dokter bilang begini, penyakit ini nggak ada obatnya, Pak. Jadi perbaiki saja simptomnya atau gejalanya. Gejalanya apa? Pada waktu saya gejalanya adalah panas, sakit kepala, agak sedikit mual, lalu badan sakit-sakit nih Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya bilang di video. Dokter bilang begini, perbaiki aja itunya. Jadi nggak usah perbaiki sumber masalahnya, karena nggak ada obatnya. Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Perbaiki saja gejala-gejalanya. Jadi kalau panas, minum obat panas. Kalau batuk, minum obat batuk. Kalau rasa badan sakit, ya minum paracetamol, sehingga akhirnya itu bisa meredakan nyeri dari badan kita. Pada waktu saya dengar itu dari dokter, tiba-tiba Tuhan juga berbicara pada saya. Pada saat itu juga dia katakan begini,
Itu juga yang harus kamu lakukan pada waktu kamu menghadapi rasa gagal kamu. Berdamailah dengan diri sendiri. Lalu saya mulai mikir, berdamai maksudnya seperti apa Tuhan? Pikirkan yang kamu bisa perbaiki. Untuk hal yang gak bisa kamu perbaiki, jangan pikirkan. Itu bagian aku, kata Tuhan. Sama seperti virus tadi, tidak ada obatnya. Kalau kita pikirkan, gak ada gunanya. Tetapi kalau kita memperbaiki gejalanya, itu bisa. Karena kenapa? Karena ada obatnya. Begitu juga dengan kekhawatiran saya, hidup saya, atau hidup Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terus memikirkan apa yang tidak bisa kita perbaiki, maka itu tidak akan ada gunanya. Itu hanya membuat kita stres, khawatir, bingung. Akhirnya menjadi daya tahan tubuh kita jadi lemah dan akhirnya kita kena sakit penyakit. Pada waktu saya mendengar hal ini dari Tuhan, saya mulai membagi hidup saya menjadi 2 kategori, yaitu yang dapat saya kendalikan dan tidak dapat saya kendalikan. Apa sih hal-hal yang dapat saya kendalikan? Hal-hal yang dapat saya kendalikan adalah hal-hal yang menyangkut dengan diri saya, karakter saya, kebiasaan saya, cara berbicara saya, cara berpikir saya, cara saya menjaga hati saya. Itu semua dapat saya kendalikan. Nah, sekarang hal-hal yang tidak dapat dikendalikan itu apa saja? Hal-hal yang tidak dapat dikendalikan adalah hal-hal yang di luar dari diri saya. Bahkan istri dan anak-anak saya pun tidak dapat saya kendalikan. Bukan berarti tidak dapat saya pengaruhi ya Bapak Ibu Saudara ya. Bisa saya pengaruhi, tetapi saya tidak dapat mengendalikan hidup mereka, Bapak Ibu Saudara. Semua di luar diri saya tidak dapat saya kendalikan. Hidup orang lain, Bapak Ibu Saudara, rezeki, berkat itu tidak dapat saya kendalikan. Tetapi yang dapat saya kendalikan adalah apa? Saya bertanggung jawab atas diri saya. Saya berusaha untuk bekerja dengan rajin, berusaha untuk menciptakan ide-ide kreatif. Tetapi jika berkatnya tidak turun, jika rezekinya belum ada, ya sudah, berarti itu di luar kendali saya. Saya tidak mau pikirkan itu. Dan akhirnya hidup saya menjadi lebih mudah. Jadi saya mulai fokus kepada hal yang dapat saya kendalikan saja. Saya menjaga hati saya tetap bersih. Saya menjaga pikiran saya tetap positif, nggak boleh berpikiran negatif. Saya menjaga pekerjaan dan usaha saya tetap rajin, tetap melakukan inovasi-inovasi yang baru. Saya tetap menjaga mulut saya tetap menjaga telinga saya untuk tidak mendengar hal-hal yang dapat menjatuhkan iman saya. Jadi saya fokus membuang energi saya untuk menjaga apa yang dapat saya kendalikan. Tetapi untuk hal yang tidak dapat saya kendalikan seperti hidup orang lain, kita nggak bisa mengatur mereka, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat Instagram, kita lihat mereka jalan-jalan terus, dan kita lihat, aduh enak ya hidup kayak begini, dan mulai timbul rasa ingin dan iri. Kita nggak bisa kendalikan hidup mereka. Mereka mau jalan-jalan, ya terserah. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah pada waktu kita lihat itu, kita nggak iri. Tetapi kalau seandainya pada waktu kita lihat itu dan perasaan hati kita masih dongkol, lebih baik kita nggak perlu lihat itu sama sekali. Itu yang mulai saya kendalikan. Itu yang mulai saya fokus membuang energi saya untuk ke sana. Hal-hal yang tidak dapat saya kendalikan di luar diri saya, itu saya serahkan kepada Tuhan. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara sudah bekerja dengan rajin, Bapak Ibu Saudara sudah banyak menolong orang dengan memberi, tetapi kok berkatnya seret ya, Bapak Ibu Saudara nggak perlu pikirkan itu. Biarkan itu menjadi bagiannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu memikirkan hal-hal yang di luar kendali Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Jika dikhawatirkan, jika dipikirkan, jika digumuli, tidak ada gunanya. Sebab ada firman Tuhan yang berkata di Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, kita bukan hanya bisa melewati tahun 2020, Bapak Ibu Saudara, tapi kita juga bisa menang dalam melewati tahun 2020. Berapa banyak percaya hal itu? Yang percaya katakan amin. Saya tahu apa yang kita hadapi di tahun 2020 itu cukup berat. Banyak orang bilang, ya mungkin apa yang Bapak alami tidak seperti yang saya alami. Saya paham yang Bapak Ibu Saudara hadapi berat, Bapak Ibu Saudara. Masalah sakit penyakitnya saja sudah berat. Apalagi ditambah dengan merosotnya ekonomi,
dan juga ditambah ada orang-orang yang di PHK, dan juga ditambah dengan masalah keluarga dan lain sebagainya. Itu cukup berat. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita sama-sama lihat dari Ayub, Bapak Ibu Saudara. Mungkin saja saat ini kesulitan yang Bapak Ibu Saudara alami itu seperti kita itu sedang berada di pertengahan kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan pada ujungnya. Kita belum melihat pertolongan Tuhan pada ujungnya. Bahkan kita gelap sama sekali tentang apa yang mau Tuhan buat sama kita pada ujungnya. Tetapi yakini saja bahwa kita sedang ada di pertengahan kitab Ayub. Saya bukakan PowerPoint ya buat Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana Ayub juga menderita pada zaman itu. Dikatakan begini. Pertama, Ayub kehilangan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina karena dirampas oleh orang Sheba. Kedua, Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba beserta para penjaganya loh Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan saja hilang sumber dananya atau uangnya, tetapi untuk memulai usahanya kembali dia udah nggak bisa. Karena kenapa? Karena orang-orang yang paham, orang-orang yang bisa bantu dia untuk memulai kembali itu juga hilang. Begitu juga dengan ketiga, kehilangan 3.000 ekor unta, penjaganya juga hilang. Yang keempat juga nggak kalah berat, Ayub kehilangan 7 putra dan 3 putrinya sekaligus. Karena rumah tempat putranya mengadakan pesta rubuh menimpa mereka. Kelima, Ayub ditimpa bara busuk, sakit Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita alami, pandemi, sakit. Kemalangannya belum berakhir. Dia dihina sama istrinya. Istrinya yang seharusnya menjadi tiang penopang justru malah mengejeknya dan menyuruh Ayub mengutuki Allah. Tak lama kemudian teman-temannya malah bilang, kamu seharusnya mengutuki Allah. Pasti begini gara-gara dosa. Bukan dihibur, malah dijatuhkan. Ayub itu adalah salah satu contoh yang tepat untuk keadaan kita saat ini. Mungkin saat ini kita sedang berada di pertengahan kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang Ayub lakukan pada dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan begini, Ayub tidak menyalahkan alam, tidak menyalahkan situasi, tidak menyalahkan para penjaga, perampok, istrinya, dan lain sebagainya. Terlebih lagi Ayub tidak menyalahkan Allah, seperti yang dinyatakan dalam teks sebuah firman Tuhan yang berkata begini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Jadi dengan kata lain, Ayub tidak menyalahkan semua itu dan hanya fokus kepada apa yang ada di dalam kendalinya. Dia berusaha menjaga perkataannya tetap benar. Dia berusaha menjaga pemikirannya tetap benar. Dia berusaha untuk tetap fokus menjaga apa yang ada dalam kendalinya. Yang ada di luar kendalinya, dia percayakan penuh semuanya kepada Tuhan. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang ada di pertengahan kitab ini, Bapak Ibu Saudara. Kondisinya sama seperti Ayub. Keluarga acak-acakan, ekonomi jatuh, sakit lagi, dan lain sebagainya yang menimpa Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di ujung dari kitab Ayub, itu adalah kemenangan. Di ujung dari kitab Ayub, itu Allah mengembalikan bahkan 2 kali lipat. Apakah Ayub sudah melihat itu pada saat itu? Tentu belum. Begitu juga dengan kita. Pada waktu kita berusaha fokus mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, maka kita sedang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan lewati tahun ini dengan penuh kemenangan. Itu hal pertama yang saya dapat di tahun ini dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua adalah hal yang sangat sederhana, yaitu adalah kembali kepada kasih yang semula, Bapak Ibu Saudara. Ingat lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Think about His love, think about His goodness, think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my
deserve. Great is the measure of our Father's love. Jujur, akhir-akhir ini saya sangat diberkati dengan lagu ini, Bapak Ibu Saudara. Think about His love. Think about His goodness. Pikirkan saja tentang kasih-Nya. Pikirkan saja tentang kebaikan-Nya. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita harus kembali kepada kasih kita yang semula. Kita harus kembali berapi-api mencintai Tuhan seperti pada waktu pertama kali kita jatuh cinta padanya. Karena kenapa? Karena itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Yohanes pernah menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dikatakan begini, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka itu pendusta." Jadi jemaat-jemaat di Efesus itu adalah jemaat-jemaat yang militan. Jika ada rasul-rasul palsu gitu ya, langsung disikat sama mereka. "Dan engkau tidak tetap sabar menderita oleh karena namaku, engkau tidak mengenal lelah." Ini adalah sebuah jemaat yang baik, sebuah jemaat impian, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang tidak mengenal lelah bekerja kepada Tuhan, giat melayani Tuhan. Dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu." Jemaat yang bertekun, jemaat yang gigih, jemaat yang rela menderita. Tapi dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya Tuhan berbicara melalui Rasul Yohanes kepada kita. "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat." Jadi poin saya ada di ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dalam artian begini, Bapak Ibu Saudara. Coba ingat lagi tentang kasih Tuhan. Coba ingat lagi apa yang kita lakukan dulu, tapi sekarang kita tidak lakukan. Apakah sekarang kita masih bangun pagi untuk saat teduh? Apakah pada waktu kita menyembah Tuhan, kita tetap bisa menikmati Tuhan sampai kita menangis dan sampai Tuhan menjamah kita? Kalau tidak bisa, kenapa itu tidak bisa kita lakukan? Mungkin karena hati kita sudah keras. Mungkin karena kita sudah mulai overthinking tentang Tuhan. Mungkin kita sudah mulai berprasangka buruk kepada Tuhan kita, sehingga akhirnya iman kita menjadi kurang percaya lagi. Dan pada waktu iman kita kurang percaya, membuat pada waktu kita mau menikmati Tuhan, kita nggak bisa masuk seperti pada waktu awal pertama-tama kita jatuh cinta pada Tuhan. Yuk, lakukan lagi apa yang kita mulai tinggalkan. Saya ingat pertama kali saya bertobat, Bapak Ibu Saudara, dan itu menjadi sebuah kebiasaan bagi saya sampai hari ini adalah menikmati waktu berdua dengan Tuhan. Saya bersyukur rumah saya cukup jauh, Bapak Ibu Saudara. Jadi pada waktu saya nyetir mobil, nyetir motor pada waktu zaman itu atau naik angkot gitu ya, saya butuh naik angkot sekitar 1,5 jam dari rumah sampai ke gereja atau sampai ke sekolah. Saya menikmati Tuhan di angkot dengan bernyanyi, bersenandung, saya pakai earphone dan lain sebagainya. Begitu juga sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan itu nggak bisa saya tinggalkan. Waktu saya tidak sedang dengan Irene dan juga Brevi anak saya menikmati Tuhan di mobil gitu loh. Kadang-kadang saya bisa nangis gitu loh. Saya bisa berbahasa roh sendiri, saya bisa menguatkan diri saya sendiri. Ingat loh, pada waktu kita sedang berbahasa roh, kita tuh sedang berbicara dalam bahasa yang nggak kita mengerti, tapi mewakilkan segala isi hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut berbahasa roh gitu loh. Ya, memang jangan di keramaian ya, nanti disangka gila. Tetapi pada waktu kita sendiri, pada waktu kita sedang tidak ada siapa-siapa, itu adalah momen terbaik kita untuk kita bersekutu dengan Allah kita. Lakukan lagi apa yang kita sudah mulai lupakan atau hilang rasanya, Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab, kembali merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya membaca, Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya membaca sih bisa, tetapi mulai renungkan dan mulai lakukan. Pertama kali saya bertobat, dan pada waktu ada firman Tuhan berkata, janganlah kamu berbuat curang, nggak nyontek, nggak boleh nyontek. Wah, menderita banget buat seorang anak SMA seperti saya yang nggak pinter-pinter amat gitu ya. Itu menderita. Tapi itu saya lakukan karena kecintaan saya sama Tuhan.
Nah, sekarang apakah kita masih seperti itu? Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan dan kita ditegur, apakah kita berpikir, ini mah bukan buat saya, ini buat orang lain? Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus kembali kepada kasih yang semula? Tadi dikatakan di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Kita butuh kasih yang semula karena kenapa? Karena kasih yang semula itu merupakan kaki Dian bagi hidup kita. Kaki Dian di dalam bait Allah berguna sebagai sebuah penerangan, Bapak Ibu Saudara. Nah, bait Allah kan kita nih. Pada waktu kaki Dian itu diambil daripada kita, maka penerangan itu juga diambil dari dalam kita. Sehingga akhirnya kita nggak tahu harus melangkah ke mana. Sehingga kita nggak tahu harus berlari kemana dan berjalan kemana. Sehingga membuat kita semakin stres, membuat kita semakin panik, membuat kita semakin nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu kembali ke kasih yang semula. Karena kasih yang semula itu bagaikan sebuah kaki Dian, Tuhan bilang. Kaki Dian yang akan menerangi hidup kita. Kasih yang semula itu akan menuntun kita berjalan ke arah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya percaya kita dapat melewati tahun ini penuh dengan kemenangan. Bukan saja melewati tahun ini lalu berdarah-darah dan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi pada waktu kita mungkin menderita, mungkin sakit, mungkin berdarah-darah, tetapi kita mendapatkan sesuatu yang dapat mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Oleh sebab itu, pada waktu kita fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan juga kita fokus kepada kasih yang semula, saya percaya Tuhan akan menolong Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh Bapak Ibu Saudara, tidak keberatan, yuk kita angkat tangan kita sama-sama. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah kami masing-masing. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai setiap teman-teman hamba, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan mereka, dalam apapun yang mereka hadapi ya Tuhan. Mari Tuhan berikan pertolongan, mari Tuhan berikan damai sejahtera. Tunjukkan jalan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Tunjukkan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tahun ini mungkin berat, tapi kami percaya satu hal bahwa Tuhan tetap ada di dalam tahun ini. Tuhan tetap berkuasa di dalam tahun ini. Tuhan tetap empunya hidup kami, sehingga kami tahu hidup kami bukan hanya ditentukan oleh keadaan, tetapi hidup kami ada dalam lindungan yang tepat, yaitu lindungan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mengatur semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat. Biar berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita, damai sejahtera, Immanuel, Jehovah ada buat kita semua. Semua yang percaya berkata, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.